Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan hewan. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Jika pernah, coba kalian amati bahwa telur ayam menetas, kemudian yang keluar adalah anak ayam. Ya, anak ayam ini nanti akan tumbuh menjadi ayam dewasa seiring waktunya. Ayam betina yang sudah dewasa nanti akan menghasilkan telur kembali, dan begitu seterusnya. Nah, ayam dan hewan lain juga ternyata mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, mari kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Kita mulai dari pertumbuhan ayam. Kita lihat bahwa ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam juga memiliki paruh dan bernapas menggunakan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk, mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Bisa dilihat bentuknya pada gambar di atas. Bahwa di sini ada bentuk mulai dari telur, kemudian telurnya menetas, maka keluar anak ayam. Anak ayam ini nanti seiring waktu akan bertumbuh, akan bertambah besarnya menjadi ayam dewasa. Perubahan bertambah besarnya ayam ini, inilah yang disebut dengan ayam mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, bertambahnya besar ayam ini, maka ayam tersebut mengalami pertumbuhan. Kemudian kita lihat ada kucing juga. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Jika kita memelihara kucing, maka kita juga harus menyiapkan tempat tinggal kucing. Dan jangan lupa tetap menjaga kebersihannya. Selain menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya, kita juga harus memberinya makan, memberinya minum, dan memandikan kucing secara teratur. Kucing nanti akan tumbuh besar seiring waktu juga. Lihat, perhatikan gambarnya.
dari anak kucing nanti yang kecil, seiring waktu dikasih makan, dikasih minum, dijaga kebersihan kucingnya, dijaga kebersihan kandangnya, nanti lama-lama anak kucing akan tumbuh menjadi kucing yang besar, kucing dewasa. Nah, perubahannya dari kucing kecil, dari anak kucing menjadi kucing dewasa, itu dinamakan dengan pertumbuhan. Kemudian ada ikan. Kita lihat ya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ikan dapat bertelur sampai ribuan telur dalam sekali waktu. Dalam sekali bertelur, ikan bahkan bisa bertelur sampai ribuan. Nah, telur-telur ikan ini nanti akan menetas menjadi larva. Kemudian, larva ini akan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil yang ada ini nanti seiring waktu, setelah diberi makan, dia akan berubah. Dia akan tumbuh menjadi ikan dewasa, ikan dengan ukuran yang lebih besar. Berubahnya ukuran ikan dari yang tadinya kecil menjadi besar, itu menunjukkan, itu mengartikan bahwa ikan mengalami pertumbuhan. Jangan sampai dilupa ya, bahwa ciri-ciri ikan yaitu adalah ikan bernapas. Dengan apa dia bernapas? Ikan bernapas dengan insang. Ayo, siapa yang belum tahu namanya insang? Kalau belum tahu, bisa buka bukunya kembali yang sudah kita pelajari. Kemudian apalagi ciri-ciri ikan? Ikan bergerak. Ikan bergerak dengan apa? Ikan bergerak dengan sirip. Ya, ikan bergerak menggunakan sirip dengan cara berenang. Nah, dari pembahasan kita yang tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, untuk tumbuh, hewan memerlukan makanan dan minuman. Kemudian, jika kita memiliki hewan peliharaan, perlu juga kita beri tempat tinggal dan dijaga kebersihannya. Kemudian, hewan juga memiliki ciri-ciri dan cara perkembangbiakan yang berbeda. Dan yang terakhir, setiap perkembangbiakan hewan berbeda-beda. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini kita melihat ada gambar ayam yang sedang mengerami telurnya. Kemudian ada gambar kupu-kupu. Dan ada kepompong juga loh. Kira-kira bagaimana sih perkembangbiakan kupu-kupu? Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, sekarang kita bahas tentang daur hidup kupu-kupu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu
akan menetas menjadi ulat. Ya, jadi dari telur akan menetas menjadi ulat. Kemudian ulat ini nanti akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat kemudian nanti akan mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu nanti kemudian berubah menjadi katak muda. Katak muda ini memiliki ekor ya. Kemudian katak muda nanti akan berkembang menjadi katak dewasa. Lalu kita lihat daur hidup yang ketiga, yakni adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Ya, jadi daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Biasanya berada di air yang menggenang. Ketika telur ini sudah menetas, telur akan menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik kemudian akan berubah menjadi pupa. Nah, setelah menjadi pupa, beberapa waktu nanti pupanya akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa ini akan nanti bertelur kembali dan begitu seterusnya. Proses hidup dari telur kemudian berubah kembali lagi menjadi nyamuk dewasa, ini yang dinamakan dengan daur hidup. Setelah kita membahas tentang pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya, serta membahas tentang daur hidup hewan, selanjutnya mari kita latihan dengan menjawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan hewan yang ada di rumah atau di sekitar rumah kalian. Minimal 3 ya. Kemudian, sebutkan ciri-ciri hewan yang kalian tulis. Pilih salah satu hewannya yang ada di nomor 1. Soal yang ketiga, sebutkan daur hidup hewan yang kalian pilih. Pada nomor 2, hewannya bisa kalian lihat pada nomor 2, ya. Kemudian yang nomor 4, jelaskan bagaimana kira-kira cara merawatnya jika itu merupakan hewan peliharaan. Demikian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dalam video, dalam penjelasan, mohon sekiranya untuk dikoreksi guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pembelajaran secara daring lebih lanjutnya nanti. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.